Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Nah, yang mana kalau dari gambar pertama ini kan terlihat sekali sangat banyak ada rumus. Nah, tapi di sini kita akan pelajari bagaimana strateginya supaya kita ngafal rumusnya tidak banyak. Oke, mungkin video sebelumnya untuk lebih jelasnya kalian silahkan tonton dulu video sebelumnya yang berjudul gerak lurus rubah beraturan atau GLBB. Nah, yang mana pada GLBB itu sudah dijelaskan di sana. Di video itu ada 3 rumus, yaitu rumus pertama, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Kemudian S itu jarak sama dengan kecepatan awal kali waktu tambah setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga, kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat tambah 2 kali percepatan kali jarak. Nah, yang mana GLBB ini, gerak lurus berubah beraturan ini, bisa diterapkan pada atau aplikasinya pada 3 gerak. Yaitu yang pertama, gerak vertikal ke atas. Jadi aplikasi GLBB adalah pada gerak vertikal ke atas, pada GVA, gerak vertikal ke atas. Kemudian bisa juga diaplikasikan pada gerak vertikal ke bawah, GVB. Dan juga bisa kita aplikasikan pada gerak jatuh bebas atau GJB. Nah, oke. Terus bagaimana caranya supaya kita gampang di sini? Kita cek yang pertama, kita akan masuk ke aplikasi GLBB yang pertama itu pada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas itu adalah suatu gerakan benda yang bergerak ke atas, berarti geraknya arahnya ke atas. Bagaimana karakteristik untuk benda yang bergerak ke atas? Kita lihat benda bergerak ke atas berarti arahnya dia melawan gravitasi, karena gravitasi arahnya ke bawah. Dengan demikian maka A itu diganti dengan minus G. Terus kalau misalnya GLB yang biasa, ini yang gerak ke samping, berarti ada namanya jarak. Sementara gerak vertikal berarti ada namanya ketinggian. Dengan demikian maka jarak tempuh itu sama dengan ketinggian yang ditempuh. Dengan demikian S bisa diganti dengan H. Jadi rumus yang kalian hafal, cukup 3 rumus ini jadi hafal. Nanti ketiga rumus ini bisa kita aplikasikan ke rumus yang semua ini. Yang pertama, mari kita cek pada gerak vertikal ke atas. Ciri khasnya adalah A sama dengan min G, S sama dengan H. Artinya rumusnya akan sama dengan rumus ini. Cukup mengganti nilai A sama dengan min G dan S diganti dengan H. Oke, rumus pertama kan VT sama dengan V0 plus AT. VT tidak diganti, tetap VT betul. V0 tidak diganti, tetap V0. Ingat di sini ada A. A diganti dengan minus G. Maka sini jadi min G. T nggak diganti, tetap T. Maka rumus pertama jadinya VT sama dengan V0 min GT. Oke, rumus kedua. Jadi S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S di sini merupakan jarak tempuh. Jarak tempuh di sini diganti dengan H. Oke, ganti S dengan H di sini. V0 tidak diganti, tetap V0. T tidak diganti, tetap T. Nah, sini ada A, ingat di sini ada A. A itu merupakan min G, jadi min kali plus hasilnya adalah min ini. Jadi min setengah GT kuadrat. Karena A-nya ganti dengan min G, T-nya tetap T. Terus rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. VT kuadrat tidak diganti di sini, maka tetap dia VT kuadrat. Kemudian V0 kuadratnya tetap V0 kuadrat, A-nya diganti dengan min G, maka sini min kali plus lagi min, ini G-nya, S-nya diganti dengan H. Nah, jadi lebih gampang. Jadi cukup ini jika hafal sama konsep pada masing-masing geraknya. Jadi kalau gerak vertikal ke atas, A sama dengan min G, S sama dengan H. Terus khusus di titik tertinggi, jadi khusus di titik tertinggi pada gerak vertikal ke atas, di titik tertinggi, nilai kecepatan akhir VT bisa diganti dengan 0. Jadi kenapa? Karena ketika benda bergerak ke atas, semakin ke atas kecepatannya akan semakin pelan. Karena dia melawan dari gravitasi. Maka sampai di titik tertinggi, benda akan berhenti sejenak sebelum jatuh lagi ke bawah. Nah, ketika berhenti sejenak tersebut, maka kecepatan akhirnya itu bernilai 0. Itu terjadi pada saat benda sampai di titik tertinggi. Oke, inilah penerapan pertama dari GLBB, itu pada gerak vertikal ke atas. Berikutnya kita akan masuk bagaimana penerapan GLBB yang kedua, itu pada gerak vertikal ke bawah. Nah, pada gerak vertikal ke bawah berarti benda itu bergerak ke bawah. Oh ya, apa perbedaan gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas?
Nah, perbedaannya kalau pada gerak vertikal ke bawah, benda itu sengaja dilemparkan ke bawah, sengaja dijatuhkan ke bawah, atau sengaja digerakkan ke bawah, sehingga benda memiliki kecepatan awal. Tapi kalau jatuh bebas, benda secara tidak sengaja jatuh ke bawah, sehingga tanpa kecepatan awal. Oke, jadi di sini ciri khas pada gerak jatuh bebas, V0 itu tidak diganti dengan 0. V0 tidak sama dengan 0, berarti ada nilai V0-nya. Kemudian karena benda bergerak ke bawah, berarti arah gerak benda sama dengan arah percepatan gravitasi. Jadi A diganti dengan G, dan sama kalau jarak tempuh juga vertikal, berarti ada kedalaman atau ketinggian yang ditempuh, maka bisa diganti S bisa diganti dengan H. Maka rumusnya sama dengan rumus gerak vertikal ke atas, hanya saja tanda plusnya diganti dengan tanda minusnya di sini diganti dengan tanda plus. Yang pertama, mari kita cek VT sama dengan V0 plus AT. VT nggak diganti, tetap VT. V0-nya V0 tetap, A-nya ingat diganti dengan G, maka plus tetap plus GT. Begitu yang kedua, S-nya diganti dengan H, silakan H. V0-nya tetap V0, T-nya tetap T, plus tetap plus, ini setengah, A-nya diganti dengan G, T-nya T kuadrat tetap. Begitu juga yang ketiga, VT kuadrat tetap VT kuadrat, V0 kuadrat V0 kuadrat, plus bisa ada 2, A-nya ingat diganti dengan G, S-nya diganti dengan H. Nah, jadi ciri khas gerak vertikal ke bawah adalah dia punya kecepatan awal, arah percepatan sama diganti dengan percepatan gravitasi karena arahnya sama, dan S-nya jarak tempuhnya diganti dengan H atau jarak tempuh pada vertikal. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan bagaimana penerapan gerak lurus berubah beraturan GLBB pada gerak jatuh bebas. Nah, di sini nama juga gerak jatuh bebas, berarti orang tidak punya rencana untuk jatuh. Dengan demikian, ciri khas pada gerak jatuh bebas itu adalah kecepatan awalnya diganti dengan 0. Kemudian S-nya sama diganti dengan H, karena dia arah vertikal. Kemudian A-nya diganti dengan G. Jadi, dari sini bisa kita cek A-nya dengan G, karena dia sama-sama arahnya ke bawah. Nah, oke, mari kita cek di sini di rumus GLBB-nya. Pertama, VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya tetap VT, V ini. Kemudian V0-nya diganti dengan 0, berarti nggak ditulis. Jadi kan VT sama dengan 0 plus A-nya diganti dengan G, T-nya tetap T. Jadi VT sama dengan 0 plus GT. Jadi 0 tambah berapapun hasil tetap angka itu sendiri. Jadi VT sama dengan GT. Nah, ini juga ini harusnya S, ini harusnya H ya. Nah, nih. Berikutnya di sini ada S sama dengan V0 kali T plus setengah T kuadrat. S-nya diganti dengan H, ini dia H. Kemudian V0, ini kan 0 kan? 0 dikali T, 0 dikalikan berapapun hasilnya 0, maka segini 0. Nggak usah ditulis lagi, berarti H sama dengan 0 plus setengah, ini tiap setengah. A-nya diganti dengan G, ini dia G. Kemudian T kuadrat tetap T kuadrat. Jadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Berikutnya yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S, VT kuadratnya tetap V ini. Kemudian V0 kuadratnya kecepatan awal, karena kecepatan awalnya 0. 0 dikuadratkan juga hasil tetap 0, maka ini tulis 0 nanti. Tambah 2, A-nya diganti dengan G, S-nya diganti dengan H. Jadi VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali G kali H. Jadi 0 ini nggak ada artinya, maka V kuadrat sama dengan 2GH. Kalau diminta V saja berarti diakarkan. Jadi V kuadrat diakarkan jadi V, ini diakarkan jadi akar 2GH. Nah, oke. Jadi ingat ciri khas pada masing-masing gerak. Jadi supaya kalian tidak banyak ngafal rumus. Jadi kalau seandainya kalian ngafal semua, berarti harus ngafal 12 rumus ini. 12 rumus, belum lagi ketika di titik tertinggi untuk gerak vertikal ke atas. Nah, jadi biar hemat, itu biar tidak terlalu susah kalian belajar fisika, silakan cukup hafal ketiga rumus ini. Dan ingat pahami bagaimana konsep pada masing-masing gerak. Jadi gerak vertikal ke atas ini, gerak vertikal ke bawah ini, gerak jatuh bebas ini. Nah, jadi jauh lebih simpel rasanya. Jadi untuk lebih jelasnya bagaimana penerapan ketika gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas pada soal, silahkan cek di video part 2 itu pada video berikutnya. Dan jangan lupa tonton
supaya pemahaman kalian lebih mendalam tentang fisika. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.